Nah, kalau menurut Mas Rizal nih, makanan apa sih yang wajib atau idealnya bagus banget gitu dikonsumsi ketika berpuasa, Mas Rizal? Oke, jadi kan kalau kita berpuasa kan ada jeda waktu nggak makan ya. Kalau misalkan di Indonesia 14 jam. Di negara lain ada yang mulai 9 jam sampai bahkan ada yang 22 jam. Nah, jadi selama tidak makan itu bagaimana tubuh kita agar tetap berenergi sehingga kita tetap bisa berproduktivitas ya. Kita bisa tetap produktif, kita tetap beraktivitas selama 1 hari itu penuh. Nah, jadi ada beberapa makanan yang perlu dimakan, yang terutama adalah yang bikin kenyang lama dan kemudian yang kedua yang bisa menyediakan energi secara konstan sampai kita kemudian sore hari sehingga kita tidak merasa lapar, tidak merasa lemas ya, sehingga kita tetap berenergi dan produktif sehari-hari. Nah, makanan apa saja itu? Yang pertama adalah makanan sumber serat ya. Serat ini bisa dapat dari sayur ya, kemudian juga dari buah-buahan. Kemudian yang kedua protein. Jadi serat dan protein ini punya sifat mengenyangkan ya, mengenyangkan dan kenyangnya lebih lama. Nah, sumber protein ini banyak contohnya, ada telur, ada kemudian ikan, daging, ayam, tahu, tempe, susu, itu semua sumber protein. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling perlu dikonsumsi selain dari dua itu sebagai sumber energi adalah karbohidrat kompleks ya. Jadi karbohidrat kompleks ini banyak, bukan hanya nasi putih, teman-teman bisa juga menggantinya dengan misalkan kentang, kemudian roti gandum terutama, kemudian mie atau spaghetti, pasta, ubi-ubian dan lain sebagainya. Jadi banyak banget. Jadi tiga itu Mbak Vidya, jadi serat ya, bisa dari sayur dan buah-buahan. Kemudian protein, jangan lupa juga karena dua hal itu punya sifat mengenyangkan, serat dan protein. Yang ketiga adalah karbohidrat kompleks sebagai sumber energi utama agar energinya bisa konstan didapatkan selama sehari. Oke, next Mas Rizal. Ini aku mau masuk ke apa ya, tema utama sebenarnya dari obrolan hari ini. Nah Mas Rizal, ini kan kalau aku lihat-lihat teman-temanku misalnya atau orang-orang terdekat atau netizen misalnya, itu kan sering curi-curi kesempatan gitu lah ya. Aku nggak memungkiri sih, aku juga kayak gini sih Mas. Puasa tuh dijadikan kesempatan untuk siapa tahu bisa ikut menurunkan berat badan gitu. Siapa tahu ini bisa jadi metode diet, metode-metodean gitu. Nah, menurut Mas Rizal, ini aman gak sih Mas untuk menjadikan puasa ini momen untuk berupaya menurunkan berat badan Mas? Oke, jadi sebenarnya mau puasa atau nggak puasa, itu berat badan bisa tetap turun atau juga sebaliknya bisa tetap naik. Jadi ketika di luar bulan Ramadan ya teman-teman mungkin nggak puasa tapi bisa turun berat badannya. Tapi sebagian orang juga ketika nggak puasa bisa naik berat badannya. Sama juga ketika puasa, puasa itu bisa ada yang turun berat badan, ada yang nggak turun berat badan. Nah, apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah pola makannya teman-teman sekalian. Jadi mau bulan puasa, mau nggak puasa, yang penting pola makannya diatur, pasti bisa turun berat badan. Nah, tapi kenapa kemudian ketika berpuasa itu bisa dijadikan sarana diet untuk turun berat badan? Karena memang banyak penelitian yang menyatakan bahwa ketika bulan puasa ini terjadi pembatasan jam makan ya, manipulation of timing kalau istilahnya di penelitian itu. Jadi ketika jam makan dibatasin hanya 10 jam, maka lambung kita ini hanya bisa terisi dengan volume yang lebih sedikit dibandingkan kita bisa makan sepanjang hari. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa puasa itu bisa dijadikan atau salah satu momen untuk teman-teman untuk turun berat badan ya. Misalkan di luar puasa juga teman-teman mungkin ada kenal istilah dengan intermittent fasting atau OCD, itu hampir sama. Jadi membatasi jam makan sehingga harapannya volume lambung ini nggak bisa penuh selama seharian. Nah, kemudian dari concern amankah ya, ini juga kembali lagi ke hal dasar tadi ya. Kembali lagi dilihat dulu pola makan yang seperti apa yang dianut baik itu ketika puasa atau ketika di luar puasa. Kalau pola makannya terlalu restriktif, terlalu membatasi, kemudian makan sangat super sedikit, sangat super ekstrim, tidak diimbangi dengan makanan gizi seimbang, otomatis ini menjadi tidak aman ya, karena tubuh akan kekurangan banyak sekali zat gizi yang dapat banyak sekali dampaknya, apalagi saat pandemi seperti ini, situasi pandemi, imun akan turun dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan tadi, apakah bisa? Bisa, tentu bisa, sangat bisa, karena banyak penelitian yang menyebutkan demikian. Tapi apakah aman? Ini kembali lagi tergantung dari pengaturan pola makannya seperti apa, baik itu ketika puasa, apakah cukup zat gizinya atau tidak. Seperti itu Mbak Vidya. Oke. Mungkin teman-teman detikers termasuk aku juga wonder, jadi makan yang baik tuh polanya seperti apa ya ketika berpuasa? Jika memang ingin sekaligus menurunkan berat badan gitu, apakah mungkin sahurnya seberapa porsi makannya atau apa yang perlu dimakan, kemudian ketika masuk sudah jam buka puasa, jam berapa amannya untuk makan, kira-kira gambaran polanya seperti apa ya Mas Rizal ya? Oke, baik. Ini kita masuk lebih detail ya, Mbak Vidya. Jadi, kalau misalkan kita di bulan tidak puasa, 11 bulan yang lain, terutama teman-teman yang mungkin makan dengan normal, biasanya kita akan makan 3 kali sehari ditambah dengan snack 2 kali. Nah, sekali makannya itu mungkin bisa
proporsinya bisa 25-30% dari total kebutuhan sehari. Nah, ketika puasa, karena jam makan jadi lebih sedikit, waktu makan frekuensinya hanya 2 kali atau tambah 1 kali selingan malam hari sebelum tidur, maka perlu ditambah nih, apa biar nggak terlalu kekurangannya nggak terlalu sedikit ya, kekurangannya nggak terlalu ekstrim, maka perlu ditambah bukan lagi 30% atau 25%, tapi bisa ditambah jadi 30-40%. Itu yang perlu di catatan dulu. Jadi ketika sahur proporsinya 30-40% total dalam sehari, kemudian berbuka juga demikian, kemudian snack malam sebelum tidur bisa 10-20%, itu yang pertama. Kemudian porsinya seperti apa? Nah, kalau porsi ini teman-teman bisa mengacu banyak referensi ya. Yang paling sering saya sampaikan adalah 3 hal. Pertama adalah teman-teman bisa googling atau mungkin teman-teman sudah tahu kenal dengan istilah isi piringku ya, pedoman isi piringku. Jadi di situ teman-teman bisa googling, jadi ada gambar piring, kemudian di situ dibagi-bagi karbohidratnya seberapa, kemudian sayurnya seberapa, proteinnya seberapa, dan lain sebagainya. Nah, selain pakai isi piringku, untuk teman-teman yang ingin turun berat badan, mungkin ya bisa menggunakan porsi makan piring T. Ini juga bisa teman-teman Google, ini resmi dari Kementerian Kesehatan. Jadi piring dibagi seperti huruf T ya, seperti huruf T. Nah, yang setengah ini adalah porsi sayur-sayuran, tadi biar kenyangnya lebih lama. Kemudian seperempat itu adalah porsi dari protein, dan seperempatnya lagi adalah karbohidrat. Jadi tipsnya adalah teman-teman kalau mau makan, ambil dulu sayurannya, jangan dulu nasinya ya, biar nanti nasinya nggak kebanyakan, sayurnya dulu. Kemudian selain menggunakan piring T, yang terakhir adalah tadi ada isi piringku, piring T yang terakhir adalah porsi makan menggunakan hand portion atau porsi tangan ya. Jadi porsi tangan ini banyak, kalau protein itu 1 telapak tangan seperti ini ya porsinya. Kemudian sayur-sayuran pakai 1 genggam tangan satu porsinya. Kemudian karbohidrat pakai 1 tangkup tangan satu porsinya. Jadi setiap kali makan bisa 1-2 porsi masing-masing. Protein 1-2 porsi, kemudian sayur-sayuran 1-2 porsi, kemudian karbohidrat juga 1-2 porsi. Nah, ini panduan umum untuk teman-teman yang mau mulai mengatur porsi makannya, baik itu ketika puasa maupun tidak puasa. Mungkin itu Mbak Vidya singkatnya. Ini sebenarnya kalau yang aku sebenarnya sering beberapa kali juga sih Mas sudah melihat soal mengatur porsi makan dengan apa ya, takaran dengan ukuran perbandingan dalam piring itu ya. Artinya ini sebenarnya ideal diterapkan untuk orang yang ketika berpuasa ingin menurunkan berat badan atau bahkan nggak punya tujuan ke sana tapi ingin simply hidup sehat pun ini sebenarnya disarankan ya Mas Rizal ya? Yes, betul. Jadi itu adalah panduan umum. Tapi nanti ketika teman-teman punya tujuan khusus atau misalkan ingin menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, tentu perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Misalkan kalau teman-teman mau naik berat badan, karbohidratnya ditambah, kemudian sayurnya dikurangin sedikit biar kemudian nggak terlalu kenyang ya, bisa masuk banyak tapi nggak terlalu kenyang. Berbeda dengan teman-teman turun berat badan, mungkin sayurnya ditambah, kemudian karbohidratnya dipangkas menjadi hanya 1 porsi. Jadi itu panduan umum tapi perlu disesuaikan lagi Mbak, sesuai dengan tujuan masing-masing orang. Oke. Seperti itu.